Kompas.com, siapa di antara kalian yang sudah nggak sabar sama pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN? Pemerintah sempat bilang kalau pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2022. Lalu gimana ya proses persiapannya sekarang? Nah, pembangunan IKN ini kayaknya masih terkendala soal anggaran nih sahabat Kompas.com. Sebab Kementerian PUPR sampai sekarang masih belum punya anggaran pembangunannya. Kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastutisi, alokasi dana pembangunan IKN tahap 1 masih diproses sama Kementerian Keuangan. Kalau gitu, Kementerian PUPR harusnya dapat dana untuk membangun IKN dari mana dong? Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, ia dan jajarannya sebenarnya sudah mengajukan usulan dana kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan April 2022. Dalam proposal itu, Kementerian PUPR meminta Kementerian Keuangan agar menyiapkan dana sebanyak 43,73 triliun rupiah. Wah, dana yang cukup besar ya, sahabat Kompas.com. Nah, dana puluhan miliar rupiah itu akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2024. Di tahap awal ini, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan nasional, kantor presiden dan wakil presiden, sampai drainase. Nantinya, pemerintah juga masih akan terus mengucurkan dana sampai pembangunan selesai sahabat Kompas.com. Lalu, pembangunan tahap keempat atau tahap terakhir diproyeksikan terjadi pada 2035 sampai 2039. Selain masalah biaya dan waktu pembangunan, pemerintah juga masih punya tantangan lainnya nih, yaitu kualitas dan kuantitas pembangunannya juga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bakal merekrut 150.000 hingga 200.000 pekerja. Dengan banyaknya para pekerja ini, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berharap pembangunan bisa selesai tepat waktu dengan hasil maksimal. Ada kekhususan di dalam pelaksanaan, misalnya nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150 hingga 200.000 pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini karena waktunya sempit dan kita harus mencapai beberapa target, tentunya jumlah pekerja dan juga nanti jumlah material juga akan cukup banyak. Meski proses pembangunannya kejar-kejaran sama tenggat waktu, pemerintah juga berjanji nih akan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kata Bambang Susantono, Kota Nusantara akan menerapkan energi hijau untuk tenaga listriknya. Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 910 MW pada tahun 2028. Nah, dengan adanya pembangkit listrik tenaga air, maka ketergantungan kita dengan batu bara diharapkan bisa berkurang.
sebab selama ini sebagian besar produksi listrik PLTU masih menggunakan batu bara. Oh ya, Kementerian PUPR saat ini juga masih melakukan penjurian tahap 1 sayembara desain IKN loh. Nantinya pemenang sayembara akan dipilih sesuai konsep utama IKN, yaitu Future Smart Forest City of Indonesia atau Kota Hutan Masa Depan. Sejauh ini sih, dari total 246 pendaftar, sudah ada 79 peserta yang lolos verifikasi. Menurut jadwal, penjurian tahap 1 ini dilaksanakan untuk menentukan 3 karya terbaik yang dilaksanakan pada 6 hingga 10 Juni 2022. Sementara itu, juri untuk sayembara desain IKN ini nantinya terdiri dari praktisi, perwakilan Kementerian PUPR, dan perwakilan tokoh masyarakat yang jumlahnya sampai 36 orang. Nah, itu tadi perkembangan proses pembangunan IKN Nusantara sejauh ini Sobat Kompas.com. Menurut kalian gimana? Bakal selesai tepat waktu nggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.